Hai, salam kenal semua bersama saya Dian. Selamat datang kembali di Dapur DDC News. Kalau biasanya pajak dibahas dengan serius, kali ini di dapur ini kami akan coba memasaknya dengan lebih santai. Saat ini saya sudah bersama Nora dan Wildan untuk sama-sama ngobrol soal pajak. Nah, Wildan dan Nora, kita pasti tahu ya, di MK sedang ada gugatan mengenai pelaporan pajak atas manfaat dana pensiun. Di gugatan tersebut, MK diminta untuk menghapuskan pengenaan pajak atas manfaat dana pensiun. Kita sebenarnya nggak akan membahas itu terlalu jauh, karena momentum dari gugatan tersebut akan kita gunakan untuk membahas lebih banyak mengenai pelaporan pajak atas dana pensiun. Kita mungkin menyadari ya, kalau di Indonesia itu sedang berada di fase menua. Gampangnya, makin banyak orang-orang tua. Nah sebenarnya kondisinya seperti apa sih, Bunda? Nah, jadi kalau merujuk ke data BPS yang sudah kami peroleh, tercatat bahwa lansia di Indonesia itu meningkat dari 8% menjadi 12% dari total populasi dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, nanti pada 2045 jumlahnya akan meningkat menjadi 65 juta atau kurang lebih 20% dari total populasi. Setelah kita mewawancarai Bappenas juga memang diketahui bahwa populasi Indonesia akan cenderung menua seperti Jepang pada tahun 2041. Itu jadi PR untuk kita ya, agar lebih siap menjadi tua. Kemarin dari BPS juga sempat menyatakan kan, bahwa pemerintah juga sedang punya program untuk menjadikan lansia itu lebih sehat, mandiri, dan bermartabat. Mungkin kita fokusnya lebih ke mandiri ya, kemandirian finansial dari para lansia ini kan mungkin masih PR juga. Karena sekarang juga masih banyak kan lansia-lansia yang masih bekerja, ibu-ibu jualan makanan misalnya, atau bapak-bapak lansia masih narik ojol. Artinya di Indonesia seperti nggak ada istilah untuk pensiun. Karena sampai suasana pun kita masih kerja. Ini gimana Wildan? Betul Dian, jadi kalau kita melihat data di BPS, 2 dari 3 lansia itu masih bekerja dan itu pun kebanyakan di sektor informal dengan penghasilan rata-rata sekitar 2 juta per bulan. Lalu juga sekitar 80% lansia di Indonesia itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bergantung kepada anggota keluarga yang lain. Sedangkan saat ini baru 5% lansia saja yang memiliki pensiun, itu pun mayoritas adalah mereka yang dahulunya merupakan ASN. Nah itu kan dari ASN ya, kalau dari pegawai swasta ada juga nih data dari BPJS Ketenagakerjaan. Sampai September 2025, total peserta akhir program jaminan sosial ketenagakerjaan baru 42 juta orang. Artinya ini baru sekitar 61% dari lebih dari 100 juta orang pekerja yang eligible. Nah, semua peserta yang terdaftar itu memang sudah terlindungi atas risiko kematian atau kecelakaan. Tapi pekerja yang mendapat perlindungan JHT baru 46,8%. Sementara yang punya jaminan pensiun lebih sedikit lagi, 35,3%. Nah, terkait dengan JHT tadi Kak, tim redaksi di DTC News kan juga sempat nih mewawancara pensiunan yang dia tuh punya JHT. Nyatanya beliau itu setelah masa pensiunnya itu bisa hidup dengan cukup dan nyaman karena punya JHT tadi. Ini kan menggambarkan betapa pentingnya punya uang pensiun bagi pekerja. Dan juga menjadi gambaran juga karena tadi kan mayoritas belum lebih dari 50% ya. Jadi menjadi PR untuk bagaimana membesarkan program jaminan pensiun bagi pekerja. Untuk pensiunan ini mudah atau sulit mencairkan JHT? Relatif mudah ya, karena kan sekarang semuanya sudah serba online gitu. Jadi sepanjang datanya lengkap, idealnya sih bisa langsung cair. Kalau ngomongin uang pensiun gini, kelakuan pajaknya gimana sih? Nah, kalau kita bicara soal pajak nih, secara garis besarnya ya, penghasilan berupa uang pensiun itu pengenaan pajaknya bisa dibagi menjadi 2 skema. Tergantung bagaimana cara pensiunan itu dibayarkan. Apakah secara sekaligus, ataukah secara berkala atau bulanan. Untuk pensiunan yang dibayarkan secara sekaligus, maka dikenakannya PPh pasal 21 yang sifatnya final. Di situ ada 2 layer tarif. 0% untuk penghasilan berupa pensiun yang dibayarkan secara sekaligus dengan jumlah sampai dengan 50 juta. Artinya ketika pensiunan yang dibayarkan secara sekaligus ini sampai dengan 50 juta, itu kan berarti tidak ada pajak ya yang perlu dibayar karena tarifnya 0%. Sementara layer yang kedua itu 5%. Ini berlaku untuk pensiunan yang dibayarkan secara sekaligus dengan jumlah lebih dari 50 juta. Sementara untuk pensiunan yang dibayarkan secara berkala atau bulanan, itu pengenaan pajaknya mirip seperti gaji pegawai tetap. Artinya untuk setiap masa pajak, selain masa pajak terakhir, itu dikenakannya penghasilan bruto dikali dengan tarif efektif rata-rata atau TER bulanan.
Sementara nanti di masa pajak terakhir, Desember atau masa pajak di mana pensiunan itu terakhir memperoleh penghasilan, itu dikenakannya tuh selisih antara penghasilan PPh pasal 21 ya, PPh pasal 21 setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong pada masa-masa pajak sebelumnya. Terus kalau misalnya kita tadi yang untuk secara sekaligus itu kan ada layer 0%. Sementara untuk yang dibayarkan secara bulanan itu juga ada pengurangnya. Pengurangnya itu berupa biaya pensiunan dan juga penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Artinya meski punya pensiunan itu tidak serta-merta dikenakan pajak juga, karena tergantung juga pada jumlahnya. Jadi gitu. Tapi sebetulnya perlakuan pajak atas manfaat pensiun di Indonesia ini sama atau beda dengan negara lain, Bapak? Jadi perlakuan pajak atas pensiun itu memang cenderung berbeda-beda pada setiap negara. Namun sebelum membahas mengenai hal tersebut, kita perlu memahami dulu bahwa untuk memajaki pensiun itu ada 3 titik pemajakan yang timbul. Pertama adalah ketika pemberi kerja ataupun pegawai membayar iuran pensiun kepada dana pensiun, lalu ketika dana pensiun menerima capital gain hasil pengembangan dari pensiun dimaksud, lalu yang ketiga adalah ketika individu menerima uang manfaat pensiun dari dana pensiun. Berdasarkan data OECD, setidaknya 17 negara dari total 38 negara OECD itu menerapkan pola exempt tax, yang artinya bahwa negara-negara dimaksud memberikan pembebasan pajak ketika dilakukannya pembayaran iuran dan pengembangan dana pensiun, dan baru timbul pemajakan ketika individu mencairkan dan uang pensiunnya. Skema seperti ini berlaku di Islandia. Mungkin ada negara lain yang menerapkan pola yang sebaliknya, yakni TEE atau tax exempt, yakni negara dimaksud memilih untuk mengenakan pajak pada saat individu memperoleh penghasilan dan membayarkan iurannya. Hal seperti ini, skema seperti ini diterapkan di Hungaria. Lalu ada negara yang sama sekali tidak menerapkan pajak atas pensiun atau menerapkan pola exempt pada ketiga titik pemajakan, yakni Estonia. Oke, menarik ya. Kita jadi tahu nih serba-serbi tentang uang pensiun dan perlakuan pajaknya. Nah, teman-teman, obrolan kami hari ini hanya sebagian kecil dari laporan khusus fokus edisi bulan ini. Buat kamu yang tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai uang pensiun dan perlakuan pajaknya, dapat membacanya dalam tautan yang ada di kolom deskripsi. Kalau begitu, Wildan dan Nora, terima kasih untuk obrolannya hari ini. Sampai jumpa di Dapur DDC News edisi berikutnya.